Oke, jadi di depan kita ini ada dokumen yang sekilas kelihatannya biasa banget ya. Surat edaran dari Kementerian Pendidikan soal libur akhir tahun 2025. Mungkin Anda mikir, paling cuma tanggal libur, tapi wah pas kita bedah isinya dalam sekali. Jadi pembahasan kita kali ini mau coba bongkar makna di baliknya. Karena ini bukan cuma soal kegiatan murid, tapi ada pesan kuat soal peran keluarga. Dan ini yang paling bikin kaget ya, soal pentingnya istirahat untuk para guru. Kita coba lihat satu-satu. Anda menangkap poin yang paling krusial. Ini bukan imbauan biasa loh. Ini lebih mirip, semacam cetak biru untuk liburan yang lebih sehat. Tujuannya jelas banget. Liburan itu harus jadi waktu buat isi energi. Bukan cuma buat siswa, tapi juga, yaitu tadi, buat para pendidik. Oke, kita mulai dari yang paling heboh ya. Poin soal sekolah diimbau untuk tidak membebani murid dengan pekerjaan rumah. Bahkan sampai detail disebut jangan yang mahal atau yang butuh internet melulu. Ini sebuah terobosan, bukan? Oh, ini terobosan besar. Dampaknya itu jauh lebih luas dari yang kelihatan. Tentu, bagus buat murid, mereka bisa lepas dari tekanan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, yang paling diuntungkan dari kebijakan ini justru para guru. Oh ya, gimana tuh? Coba bayangkan, mereka nggak perlu lagi menghabiskan waktu libur mereka yang berharga itu buat nyiapin soal, atau lebih parah lagi, memeriksa setumpuk tugas liburan. Ini kan seperti pengakuan bahwa guru itu juga manusia yang butuh istirahat total. Wah, jadi ini semacam hadiah tersembunyi untuk para guru ya. Saya benar-benar nggak melihat dari sudut pandang itu sebelumnya. Jadi ini fokusnya ke kesejahteraan pendidik juga ternyata. Oke. Jadi kalau tugas sekolah dikurangi, artinya kan waktu anak di rumah jadi lebih banyak. Surat edaran ini kayaknya udah siap-siap nih. Langsung kasih pekerjaan baru buat orang tua gitu ya. Tepat sekali. Peran pendidikan itu digeser kembali ke unit terkecil, ke rumah. Tapi bukan dalam bentuk PR akademis, melainkan lewat life skills, keterampilan hidup. Saran-sarannya juga praktis banyak. Ajak anak masak, bersih-bersih rumah, belajar atur uang saku. Hal-hal yang nyata ya. Betul. Dan ada juga panduan yang sangat modern, sangat relevan. Misalnya, cara bikin kesepakatan soal screen time. Kita semua tahu kan, itu medan perang di banyak keluarga. Dan juga pentingnya pendampingan saat anak online. Biar terhindar dari konten negatif. Dan nggak berhenti di situ kan, saya lihat ada daftar periksa keamanan yang detailnya luar biasa. Mulai dari waspada bencana, aman di jalan, sampai cara aman pakai listrik di rumah. Ini sih bukan surat edaran liburan lagi, tapi sudah kayak buku panduan keselamatan keluarga. Nah, pendekatannya itu yang menarik. Bukan cuma melarang jangan ini, jangan itu. Tapi lebih ke memberdayakan. Memberi pengetahuan ke anak dan keluarga. Bahkan isunya sampai menyentuh hal-hal serius seperti perlindungan dari kekerasan dan pernikahan dini. Jadi jelas ya, cakupannya itu komprehensif sekali. Jadi gambaran besarnya mulai kelihatan nih. Liburan akhir tahun ini sepertinya memang didesain ulang. Bukan sekedar jeda, tapi jadi periode pemulihan total. Murid istirahat dari sekolah, guru istirahat dari mengajar dan menilai, dan keluarga dapat momen untuk saling terhubung lewat kegiatan nyata. Betul. Dan ada satu lagi petunjuk terakhir. Mungkin ini yang paling mengejutkan dan bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Di bagian latar belakang dokumennya, tertulis salah satu tujuannya adalah untuk mendukung penguatan perekonomian nasional. Tunggu, apa hubungannya? Nah, itu dia pertanyaannya kan? Bagaimana mungkin sebuah kebijakan yang melarang PR dan mendorong keluarga masak bareng bisa nyambung dengan strategi ekonomi sebuah negara? Ini seolah-olah mengatakan bahwa waktu istirahat yang berkualitas untuk guru, untuk siswa, untuk keluarga, itu bukan lagi cuma urusan pribadi, tapi sudah jadi bagian dari agenda nasional yang jauh lebih besar.